Di zaman ketika satu cuplikan gol bisa lebih dipercaya daripada statistik 38 pertandingan, apakah sepak bola masih soal siapa yang paling kuat atau siapa yang paling siap saat cerita besar datang? Karena hari ini, menang bukan cuma soal taktik. Menang adalah soal momentum, kepercayaan diri, dan satu pertanyaan sederhana. Siapa yang berani percaya pada dirinya sendiri lebih lama dari lawannya? Dan di Emirates Stadium, Arsenal kembali berdiri di persimpangan cerita itu. Di hadapan mereka, Liverpool datang membawa sejarah. Tapi sejarah seperti mantan yang suka muncul tiba-tiba, tidak selalu berarti masa depan akan sama. Setiap kali Arsenal bertemu Liverpool, selalu ada perasaan bahwa ini bukan sekedar pertandingan. Ini seperti duel dua filosofi hidup. Yang satu dibangun dengan kesabaran, yang lain dengan kekacauan terkontrol. Dan pada pekan ke-21 Liga Inggris 2025-2026, duel itu kembali dipentaskan di Emirates Stadium. Arsenal datang bukan sebagai underdog seperti masa lalu. 7 kemenangan kandang beruntun di Premier League menjadi bukti bahwa Emirates kini bukan lagi stadion ramah tamu. Di bawah Mikel Arteta, tempat ini berubah menjadi ruang interogasi. Datang dengan percaya diri, pulang dengan pertanyaan. Catatan ini bahkan hanya kalah dari periode emas Arsenal pada 2022. Lebih dari itu, 2 kemenangan kandang terakhir Arsenal atas juara bertahan Liga menunjukkan satu hal penting. Arsenal tidak lagi gemetar saat menghadapi tim besar. Manchester City sudah merasakannya. Sekarang, giliran Liverpool yang diuji. Namun, sepak bola selalu punya cara untuk mengingatkan bahwa masa lalu tidak bisa dihapus begitu saja. Arsenal selalu kebobolan dalam 20 pertemuan liga terakhir melawan Liverpool. 20, sebuah angka yang terasa seperti kutukan kecil. Seolah apapun yang terjadi, Liverpool selalu menemukan jalan menuju gawang Arsenal. Liverpool sendiri datang dengan misi yang tidak kecil. Mereka mengincar kemenangan ganda atas Arsenal musim ini. Jika berhasil, itu akan menjadi kali ke-8 mereka melakukannya di Premier League, rekor yang secara halus berkata, "Kalian boleh berubah, tapi kami tahu cara menyakiti kalian." Masalahnya, Liverpool datang di momen yang tidak ideal. Performa mereka belakangan terlihat pincang. Hasil imbang melawan tim papan bawah membuat kepercayaan diri mereka dipertanyakan. Tapi justru disitulah Liverpool sering berbahaya. Saat diremehkan, mereka menggigit. Apalagi, Liverpool adalah tim yang percaya bahwa pertandingan tidak pernah benar-benar selesai sampai peluit akhir berbunyi. 9 gol di menit ke-90 atau setelahnya musim ini menjadi bukti bahwa mereka hidup dari momen-momen terakhir. Arsenal tahu betul, lengah 1 detik saja bisa berujung petaka. Di sisi lain, Arsenal punya Bukayo Saka, pemain yang seolah punya agenda pribadi setiap kali Liverpool datang ke Emirates. 3 laga kandang terakhir melawan The Reds selalu ada namanya di papan skor. Apakah ini kebetulan atau memang sudah jadi kebiasaan? Pertandingan ini juga terasa unik karena digelar pada hari Kamis waktu lokal Inggris. Bukan akhir pekan, bukan jadwal ideal, tapi justru itulah yang membuatnya terasa seperti episode spesial. Banyak pihak menjagokan Arsenal. Harry Redknapp menilai Arsenal telah kembali ke performa terbaiknya dan akan sangat sulit dihentikan, terutama di kandang. Ia juga melihat Liverpool sedang kehilangan ketajaman, terutama di lini depan. Prediksi skor bahkan mengarah pada kemenangan meyakinkan tuan rumah. Bagi Arsenal, kemenangan bukan hanya soal 3 poin. Ini soal pembuktian bahwa mereka pantas berada di puncak. Bahwa mereka bukan sekedar tim yang sedang on fire, tapi tim yang siap memelihara api itu sampai akhir musim. Dan jika duel ini sudah panas dari sisi rekor, performa, dan gengsi, satu detail kecil justru membuatnya terasa semakin puitis. 1 gol yang tertunda menunggu pemiliknya. Arsenal dan Liverpool tidak pernah pelit cerita. Dari 67 pertemuan liga, sudah tercipta 199 gol. Angka itu seperti jeda napas sebelum klimaks. 1 gol lagi, dan sejarah baru akan terkunci. Gol ke-200 bukan sekedar statistik. Ia adalah simbol bahwa rivalitas ini terus hidup, terus mencetak cerita, bahkan ketika generasi pemain silih berganti.
Tidak heran jika Arsenal versus Liverpool masuk jajaran laga paling produktif sepanjang sejarah Premier League. Pertandingan ini digelar di Emirates Stadium Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Dua tim datang dengan ambisi besar. Arsenal ingin menjaga jarak dari Manchester City. Liverpool ingin memastikan mereka tidak terseret keluar dari persaingan papan atas. Gol pembuka laga akan langsung tercatat dalam buku sejarah. Ironisnya, beberapa nama besar justru absen dan hanya bisa menonton dari kejauhan. Mohamed Salah dan beberapa pemain kunci lainnya dipastikan tidak tampil. Namun, absennya bintang tidak menghilangkan ancaman. Liverpool masih punya Cody Gakpo, Florian, Ryan Gravenberch, hingga Virgil van Dijk. Arsenal mengandalkan Saka, Trossard, Victor Gyökeres, Declan Rice, dan Eze. Semua punya peluang, semua punya cerita. Pertanyaannya, siapa yang cukup dingin untuk mencetak gol yang akan diingat lebih lama dari skor akhir pertandingan? Sejarah mencatat, pertemuan terakhir kedua tim ditentukan oleh 1 gol Dominik Szoboszlai. Dan Roberto Firmino masih bertengger sebagai top skor sepanjang masa duel ini. Nama-nama ini menjadi pengingat bahwa satu momen kecil bisa mengalahkan 90 menit kerja keras. Namun, cerita Arsenal tidak berhenti di lapangan. Saat sorotan tertuju pada perebutan gol dan poin, ada rencana sunyi yang sedang disusun di balik meja direksi. Di tengah musim yang nyaris sempurna, Arsenal justru menunjukkan satu ciri tim besar. Mereka sudah berpikir tentang besok. Nama Tino Livramento muncul sebagai target utama transfer 2026. Sebuah sinyal bahwa Arteta belum merasa cukup. Livramento yang tampil fenomenal bersama Newcastle United dipandang sebagai bek modern yang ideal, cepat, fleksibel, dan cerdas secara posisi. Ia bisa bermain di kanan maupun kiri, kualitas yang sangat sesuai dengan filosofi Arteta. Newcastle tentu tidak ingin kehilangan pemain berusia 23 tahun itu. Negosiasi kontrak baru masih berjalan, meski sang pemain menunda keputusan hingga musim panas. Celah kecil ini langsung menarik perhatian klub-klub besar lain seperti Manchester City dan Chelsea. Arsenal sendiri diperkirakan tidak akan bergerak di Januari. Berusaha musim dingin terlalu rumit, tapi rencana jangka panjang sudah disiapkan. Livramento diproyeksikan sebagai sosok yang bisa langsung bersaing, bahkan menggantikan peran Ben White jika situasi menuntut. Fakta bahwa Livramento dan Arteta berada di bawah agensi yang sama menambah bumbu cerita. Dalam sepak bola modern, detail semacam ini seringkali menjadi jalan pintas yang tidak terlihat kamera. Tentu harganya tidak murah. Newcastle diyakini akan mematok angka tinggi. Tapi bagi Arsenal ini bukan soal belanja, melainkan investasi cerita.